This is performance by DJ Lopeng Remix. Hari ini kita akan memulai materi pembelajaran yang baru sesuai dengan judul materi pembelajaran kita di RPP. Sebelum memulai pembelajaran, kita menanyakan kesiapan belajar para siswa-siswi kita. Dan kita menanyakan kegiatan sehari-hari mereka, dan mereka sangat antusias menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mereka yang mereka lalui setiap hari. Sebelum memulai pembelajaran, kita mengecek kehadiran para siswa-siswi. Dikarenakan pada hari ini ruangan sepi dan hanya sebagian yang datang, dan ditanyakan alasannya mereka dalam keadaan sakit dan berhalangan. Kita juga memberitahukan topik materi yang akan kita bawakan pada hari ini. Dan sebelum itu, kita juga menanyakan apa pengertian dari tema yang disampaikan pada hari ini. Judul tema kita pada hari ini yaitu pola hidup gotong royong. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Manusia akan selalu hidup berkelompok dan berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan dengan orang lain, manusia tidak boleh memaksakan kehendak dan mau menang sendiri tanpa memperhatikan manusia di sekitarnya. Kalau itu terjadi, bukan suasana hidup nyaman yang terjadi, tetapi akan adanya kerusuhan, ketidakadanya persatuan dan kesatuan. Manusia harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Dengan kerjasama, maka kehidupan akan terjalin harmonis dan kebutuhan manusia masing-masing akan tercapai. Materi kita hari ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian gotong royong. Jadi, sebelum lanjut tentang apa itu gotong royong, kita juga menanyakan kepada siswa-siswi kita, menurut mereka, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Apakah mereka sudah pernah melakukan gotong royong di sekitar lingkungan sekitar kita? Gotong royong adalah salah satu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang pada Pancasila dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong telah mendarah daging dan bahkan menjadi kepribadian bangsa, serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang hampir semua daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gotong royong adalah bekerja bersama-sama dan saling menolong. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai suatu yang diinginkan. Kata gotong royong dalam bahasa Jawa memiliki arti pikul atau angkat. Sedangkan kata royong disamakan dengan kata bersama-sama. Sehingga dalam bentuk sederhana, kata gotong royong memiliki arti memikul bersama-sama atau bisa juga disebut mengerjakan sesuatu bersama-sama. Manfaat dari gotong royong yaitu menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Kedua, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Yang kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. Dan keenam, meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan dari gotong royong adalah salah satu kegiatan yang memiliki tujuan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan ataupun perilaku secara individu.
Mereka akan bersatu untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Tujuan yang pertama adalah persatuan. Tujuan pertama dari gotong royong adalah persatuan yang tercipta dari adanya kegiatan gotong royong juga mampu melahirkan persatuan antar warga. Dengan adanya persatuan tersebut, masyarakat akan menjadi lebih dekat, kuat, serta mampu menghadapi permasalahan yang muncul di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua adalah kebersamaan. Tujuan dari gotong royong adalah akan cerminan akan kebersamaan yang diciptakan dalam lingkungan masyarakat. Artinya, masyarakat secara sukarela dan bersama-sama membantu orang lain maupun untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan bersama. Asas tolong-menolong. Yang ketiga itu asas tolong-menolong. Tujuan dari gotong royong adalah menumbuhkan sikap saling membantu antar masyarakat, di mana orang-orang mau membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan. Jenis-jenis gotong royong. Gotong royong terbagi menjadi berbagai jenis, seperti bagian pertama, kerja bakti. Kerja bakti adalah sebuah kegiatan bersama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan suatu wujud untuk bisa meningkatkan rasa saling tolong-menolong dan peduli antar sesama. Kedua, tanggap bencana. Tanggap bencana adalah sebuah respon dari masyarakat untuk saling bekerja sama dalam kondisi terkena suatu musibah. Kegiatan tanggap bencana tersebut berbentuk rasa peduli masyarakat sekitar guna membantu sesama yang sedang berada dalam keadaan sulit. Bagian ketiga itu musyawarah. Musyawarah adalah sebuah media guna mencapai mufakat dan berkumpul dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil suatu keputusan secara bersama-sama. Dengan musyawarah, masyarakat dapat saling bertukar pikiran dan pendapat dengan tujuan mencapai mufakat yang diharapkan serta saling menguntungkan semua pihak. Yang keempat, panen raya. Panen raya adalah kondisi musim panen dengan skala besar dari seluruh jenis pertanian. Musim panen ini umumnya terjadi dalam jangka waktu 1 tahun 2 kali atau tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Yang kelima itu belajar bersama-sama atau sering disebut dengan kerja kelompok. Belajar bersama juga termasuk ke dalam jenis gotong royong, di mana seorang pelajar dan mahasiswa berusaha menyelesaikan materi sulit secara bersama-sama sampai selesai, serta melakukan implementasi ilmu sebaik mungkin. Nilai-nilai gotong royong. Gotong royong memiliki nilai-nilai gotong royong yang terkandung di dalamnya, di antaranya yaitu: yang pertama, persatuan; yang kedua, kesatuan; yang ketiga, sosialisasi; yang keempat, sukarela; yang kelima, tolong-menolong; dan yang keenam, kekeluargaan. Karakteristik gotong royong. Gotong royong mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Pertama, gotong royong adalah salah satu sifat dasar yang menjadi unggulan orang-orang Indonesia dan tidak dipunyai oleh warga negara lain. Kedua, dengan adanya gotong royong, banyak orang mempunyai rasa peduli yang tinggi dan juga terciptanya kebersamaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, gotong royong sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Di dalam kegiatan gotong royong, seluruh kegiatan dan pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, tidak membeda-bedakan maupun memandang kedudukan serta derajat seseorang. Yang keempat, gotong royong juga memiliki makna yakni saling membantu guna mencapai sebuah kerukunan dan juga kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Yang kelima, kegiatan gotong royong juga dilakukan secara sukarela sehingga tidak mengharapkan imbalan maupun balasan apapun. Sekarang kita akan belajar mengenai gotong royong di berbagai kehidupan. Gotong royong bisa dilakukan di mana saja tempatnya. Berikut adalah beberapa contoh gotong royong yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama, gotong royong dalam lingkungan rumah atau keluarga. Gotong royong dalam lingkungan keluarga seperti gotong royong membersihkan kamar mandi, membersihkan rumah, mengepel lantai, dan membantu ibu menyiapkan makanan, dan lain-lain. Bagian kedua, dalam lingkungan sekolah. Gotong royong dalam lingkungan sekolah seperti membersihkan kelas secara bersama-sama. Kedua, mengerjakan kegiatan kerja bakti, misalnya membersihkan halaman sekolah secara bersama-sama. Dan ketiga, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama dan adil. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat.
Gotong royong dalam lingkungan masyarakat seperti gotong royong dalam membangun masjid, gotong royong mengerjakan kegiatan pertanian, misalnya bertanam dan memanen hasil pertanian. Yang ketiga, gotong royong ketika memperbaiki rumah warga. Yang keempat, kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Yang kelima, gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Setelah selesai pemaparan tentang materi, mulai dari pengertian, manfaat, tujuan, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong, hari ini kita membuka diskusi bersama dengan murid-murid bagaimana pendapat mereka. Mereka sangat antusias memberikan tanggapan, serta mereka juga memberi banyak pertanyaan, sehingga materi yang diberikan sangat dikuasai oleh para siswa-siswi kita. Dan pada hari ini, demikianlah materi untuk hari ini. Demikian aktivitas pembelajaran hari ini. Kami bersama dengan para murid-murid menyimpulkan materi pada hari ini dan tidak lupa untuk berdoa. Kami berikan waktu kepada anak-anak semua untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berhubung karena agamanya satu, maka ada satu siswa yang akan tunjuk untuk berdoa di depan kelas. Setelah berdoa selesai, maka kami memberi salam perpisahan. Sampai jumpa minggu depan karena ini akhir pekan. Terima kasih.